Dalam kisah dramatis ini, seorang asisten makeup yang berasal dari keluarga kurang mampu, terjerat oleh janji uang besar dari bosnya, motivasi ekonomi dan kekecewaan atas janji yang tak terpenuhi memicu tindakan pilu. Cerita berawal dari hubungan pengenceritan dengan bosnya, bahkan hubungan pengenceritan dilakukan sebanyak 8 kali. Jadi, apa yang membuat kisah ini patut untuk disimak? Yuk kita bahas. Saya ingin memperkenalkan seorang pria yang bernama Samsudin. Ia tinggal sendirian di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Perumnas, Rama, Lubuk Linggau Selatan, Sumatera. Awalnya, rumah kontrakannya hanya digunakan sebagai tempat tinggal biasa seperti rumah pada umumnya. Namun, seiring berjalannya waktu, Samsudin mulai mengembangkan rumahnya menjadi salon. Salon ini kemudian diberi nama Tari Salon. Entah karena Samsudin telah lama terlibat dalam bisnis kecantikan, pergaulannya, atau mungkin karena ini adalah keinginannya yang sudah lama. Samsudin kemudian memutuskan untuk mengubah identitasnya menjadi seorang wanita. Sejak perubahan identitas tersebut, Tari Salon mulai menawarkan layanan kecantikan seperti wanita pada umumnya, dengan rambut panjang, berdandan, dan berbagai layanan lainnya. Selain itu, Samsudin juga mengganti namanya dari Sisudin menjadi Tari, dan warga sekitar lebih sering memanggilnya dengan sebutan Mak Tari. Menurut tetangganya, Mak Tari dikenal sebagai waria yang baik, tidak pernah memiliki masalah dengan orang lain. Di lingkungan tempat tinggalnya, Mak Tari dermawan, sering memberikan bantuan kepada warga yang kurang mampu. Bisnis salon yang dirintis oleh Mak Tari ini mulai menunjukkan hasil yang menjanjikan, dengan banyak pelanggan yang datang untuk mendapatkan layanan potong rambut, perawatan spa, dan berbagai layanan kecantikan lainnya. Akibat tingginya jumlah pelanggan, Mak Tari merasa kesulitan menghadapi lonjakan pekerjaan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk merekrut karyawan tambahan. Salah satunya adalah seorang pria bernama Marianto alias Rian, yang berusia 27 tahun. Rian berasal dari Desa Lubuksau, Kecamatan Agram Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu. Rian diterima bekerja di salon milik Mak Tari sebagai asisten makeup dan sudah bekerja selama kurang lebih 1 bulan. Selain tugas utamanya sebagai asisten makeup, Rian juga membantu Mak Tari dalam pekerjaan tambahan, seperti merias pengantin dengan mendapatkan upah tambahan sebesar Rp50.000 setiap kali ada pekerjaan tersebut. Ketika tidak ada pekerjaan tambahan, Rian juga turut membantu membersihkan salon dan terlibat dalam kegiatan memasak untuk makan bersama di rumah kontrakan, yang juga merupakan tempat tinggal Rian selama bekerja di salon tersebut. Hubungan antara Rian dan Mak Tari awalnya berjalan baik-baik saja, seperti hubungan antara bos dan karyawan pada umumnya. Namun, pada minggu ketiga bekerja di salon, Rian merasa ada perubahan perilaku dari Mak Tari. Mak Tari mulai melakukan tindakan yang di luar nalar, seperti meraba-raba tubuh Rian, menggoda, dan bahkan menawarkan sejumlah uang kepada Rian dengan syarat agar Rian mengencerit dengan sang bos. Uang yang ditawarkan oleh Mak Tari untuk melakukan hubungan pengenceritan dengan Mak Tari terbilang besar bagi Rian, yaitu sebesar Rp300.000. Rian, yang berasal dari keluarga kurang mampu, langsung tertarik dengan iming-iming tersebut. Apalagi Rian merupakan tulang punggung keluarga, sehingga ia memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Singkat cerita, Rian dan Mak Tari kemudian terlibat dalam hubungan pengenceritan tanpa halangan, dan uang yang dijanjikan langsung dibayarkan. Status Rian yang awalnya hanya sebagai asisten makeup berubah. Ia tidak hanya membantu pekerjaan sang bos, tetapi juga menjadi rekan cerit dari majikannya. Hubungan ini berlanjut tidak hanya sekali, tetapi berulang kali, dengan pembayaran sebesar Rp300.000 setiap kali adegan selesai. Namun, ketika sampai pada adegan yang keempat, sistem transaksinya berubah. Mak Tari tidak langsung memberikan uang seperti sebelumnya. Kejadian ini terus berulang hingga adegan pengenceritan yang ke-8. Setelah 5 kali mengencerit Mak Tari, Rian tidak mendapatkan uang imbalan yang dijanjikan sebesar Rp5 juta. Rian mulai menagih pembayaran yang tertunda, tetapi Mak Tari menyampaikan bahwa saat itu ia tidak memiliki uang sama sekali untuk memenuhi janjinya. Pengakuan tersebut membuat Rian merasa marah, kecewa, dan merasa dikhianati. Meskipun dengan perasaan yang tidak senang, Rian tetap menjalani hari-harinya dengan menyelesaikan semua pekerjaan dengan baik. Pada tanggal 23 Agustus sekitar jam 1 dini hari, Rian yang masih memikirkan permasalahan uang dengan Mak Tari, memutuskan untuk pergi ke dapur dan mengambil sebilah sajam. Setelah keluar dari dapur di rumah kontrakannya, Rian mendatangi kamar Mak Tari yang sedang tertidur pulas. Meskipun sempat terkejut sejenak,
Keputusannya untuk mengakhiri nyawa bosnya sudah bulat. Dengan penuh keputusan, Rian langsung mengakhiri hidup Maktari dan dalam sekejap, hidup sang bos berakhir di tangan asistennya sendiri. Setelah melakukan tindakan tersebut, Rian buru-buru mengambil barang-barang miliknya dan meninggalkan rumah kontrakannya. Sebelum pergi dari rumah itu, Rian sempat mengambil handphone dan sepeda motor milik Maktari dengan menggunakan sepeda motor korban. Dia kemudian melarikan diri menuju daerah Bengkulu Utara. Setibanya di sana, Rian menjual sepeda motor tersebut kepada seorang penadah dengan harga 1,5 juta rupiah. Hasil penjualan motor tersebut digunakan untuk melarikan diri lagi ke daerah Padang, Sumatera Barat. 2 hari setelah peristiwa tersebut, atau tepatnya pada tanggal 25 Agustus, beberapa warga yang tinggal tidak jauh dari kediaman Maktari merasa heran dan bingung. Pasalnya, salon milik Maktari tidak buka hingga siang hari, yang tidak lazim karena Maktari biasanya tidak pernah terlambat. Warga yang mengenal kebiasaan Maktari merasa curiga dan penasaran, sehingga memutuskan untuk memeriksa ke dalam rumah. Keadaan rumah Maktari pada saat itu juga tidak terkunci, meskipun awalnya mereka mencoba mengetuk pintu. Akhirnya, warga memutuskan untuk masuk ke dalam rumah kontrakan karena tidak mendapatkan jawaban dari dalam. Sesaat setelah memasuki rumah yang juga menjadi salon milik Maktari, salah satu warga terkejut melihat pemandangan yang tidak biasa. Ia langsung berteriak histeris karena melihat Maktari sudah dalam kondisi tidak bernyawa dengan sebilah sajam yang masih menancap di bagian pinggang sebelah kanan. Warga segera berbondong-bondong melaporkan penemuan tersebut ke pihak kepolisian setempat. Setelah menerima laporan, aparat kepolisian segera datang ke rumah kontrakan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setibanya di sana, polisi langsung mengevakuasi tubuh yang tidak bernyawa ke rumah sakit untuk proses autopsi. Tim identifikasi forensik dari kepolisian juga segera melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mencari bukti-bukti terkait dengan kasus ini. Selain itu, tim polisi Lubuk Linggau juga meminta keterangan dari beberapa orang saksi. Dari keterangan-keterangan tersebut, polisi meyakini bahwa pelaku penghabisan terhadap Maktari adalah Rian. Beberapa warga mengaku telah melihat keduanya bersama sebelum akhirnya Maktari ditemukan meninggal dunia. Dengan mendapatkan informasi seperti itu, aparat kepolisian segera mencari keberadaan Rian. Pada tanggal 31 Agustus akhirnya polisi berhasil menangkap Rian yang saat itu bersembunyi di sebuah rumah milik saudaranya di Padang, Sumatera Barat. Saat ditangkap, Rian berusaha melawan petugas, sehingga polisi terpaksa memberikan timah panas di bagian kaki kiri Rian sebagai upaya untuk menangkapnya. Setelah ditangkap, Rian langsung dibawa ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dalam proses interogasi, Rian mengakui semua perbuatannya. Ia menyatakan bahwa perbuatannya dipicu oleh rasa kecewa terhadap Maktari, karena sang bos tidak memenuhi janjinya untuk memberikan imbalan sebesar Rp300.000 setiap kali Rian bersedia mengencerit Maktari. Rian menegaskan bahwa dirinya adalah seorang laki-laki tulen dan tidak pernah menyimpang. Menurutnya, ia terpaksa memenuhi permintaan Maktari yang ingin menyandanginya karena tergiur iming-iming uang tersebut. Rian juga menjelaskan bahwa ia merupakan tulang punggung keluarga dan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Oleh karena itu, jumlah uang sebesar Rp300.000 sangat besar bagi dirinya. Namun, impian Rian untuk menghasilkan uang banyak justru berakhir dengan penipuan yang dilakukan oleh Maktari. Atas perbuatannya, Rian dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghabisan berencana, bersamaan dengan pasal 338 KUHP tentang penghabisan. Majelis Hakim menyatakan Marianto alias Rian bersalah karena melakukan tindak pidana penghabisan berencana. Hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 18 tahun. Pesan yang dapat diambil dari cerita ini adalah bahwa mencari rezeki haruslah dengan cara yang halal, meskipun dalam kesulitan ekonomi. Rian, terdorong oleh janji imbalan besar, terjebak dalam tindakan yang menyimpang dan memilukan. Kisahnya mengingatkan kita untuk tetap memegang prinsip integritas, menahan diri dari tindakan yang melanggar hukum, serta bersikap bijak dan tabah dalam menghadapi kesulitan. Hikmahnya, rezeki yang diperoleh dengan jalan yang benar akan memberikan kedamaian dan keberkahan. Bagaimana tanggapan kalian dalam cerita ini? Apakah hukuman yang diterima oleh Rian sudah setimpal? Silahkan komen serta jangan lupa like dan subscribe.